Bab 1346. Tidak akan sampai menyulitkanku. Daniel sedikit merasa bersalah, namun tetap harus berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah tindakan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Friska berkata sambil tersenyum. Kamu juga tidak pernah mengungkitnya. Aku sendiri yang tidak ingin terlibat ke dalamnya. Ya, Daniel meresponnya. Presdir Daniel. Sebenarnya hari ini aku datang mencarimu. Friska belum selesai berbicara. Pada saat ini, satu unit mobil berwarna putih melewatinya dari samping. Daniel tanpa sadar menoleh untuk melihat. Itu mobil Bentley berwarna putih milik Duke Louis. Dia mengerutkan kening dengan erat. Segera memerintahkan, putar balik. Baik, pengawal putar balik di persimpangan jalan. Friska tercengang. Bertanya dengan heran, Presdir Daniel. Apakah lupa sesuatu? Maaf, hari ini mungkin tidak bisa traktir kamu makan lagi. Daniel berkata dengan mengerutkan kening. Kamu turun di depan saja. Kita buat janji lagi lain kali. Tapi, awalnya Friska ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ia menarik kembali kata-katanya. Berkata dengan pengertian. Tidak apa-apa. Kamu lanjutkan kesibukanmu dulu. Ingat menghubungiku jika sudah selesai. Baik. Daniel sedikit merasa bersalah. Aku akan meneleponmu. Ya, tampak senyuman lembut di wajah Friska. Tidak peduli kapanpun. Dia selalu mengatur emosinya dengan sangat baik. Mobil berhenti di depan. Friska turun mobil. Mobilnya juga berhenti di pinggir jalan. Mobil Daniel kembali ke bukit. Melaju ke arah villa sisi utara. Friska berdiri di tepi jalan. Melihat mobilnya melaju kencang. Senyuman di wajahnya pelan-pelan menghilang, dan menjadi sangat kecewa. Sudah ketiga kalinya, setiap kali janji temu selalu terputus di tengah jalan. Setiap kali karena Tracy, tadi itu sepertinya adalah mobil Duke Louis. Pelayannya berkata dengan mengerutkan kening. Kabarnya Nona Tracy tinggal di villa sisi utara. Presdir Daniel karena melihat Duke Louis pergi mencari Nona Tracy. Jadi dia kembali. Aku tahu. Wajah Friska muram sejenak. Sorotan matanya juga tidak bisa dikendalikan dan menjadi suram. Kalau begitu, pelayannya menatapnya dengan hati-hati. Tunggu di sini. Friska naik mobil. Tunggu mobil Duke Louis turun bukit. Ya, ketika Tracy bangun di pagi hari, tangannya masih sangat sakit. Dia membersihkan diri dengan bantuan Naomi. Setelah selesai ganti pakaian, ia turun ke lantai bawah untuk sarapan. Ketiga anak kecil itu pagi-pagi ikut Paula turun bukit untuk bermain. Rumahnya sangat sunyi. Tracy malah sedikit tidak terbiasa. Nona Tracy, kurangi minum kopi. Lambungmu kurang sehat. Naomi mengingatkannya dengan perhatian. Tadi malam tidak tidur nyenyak. Sekarang mengantuk. Tracy menggosok-gosok alisnya. Hari ini masih ada sesuatu yang mau diurus. Harus bersemangat. Mengurus sesuatu. Hal apa? Naomi sedikit terkejut. Sekarang mereka selain menjaga anak-anak, hampir tidak ada hal yang bisa dilakukan. Jika kita tidak mencari masalah, masalah juga tetap akan datang mencari kita. Tracy menatap ponselnya. Saat bangun tadi pagi, ada satu panggilan tidak terjawab. Itu panggilan telepon dari Tuan Besar Louis. Dia tidak menelepon balik, namun dia merasa Tuan Besar Louis akan mencari ke rumahnya dengan sangat cepat. Hal apa? Naomi baru mau bertanya. Seorang pengawal wanita tergesa-gesa datang melaporkan. Nona Tracy, Tuan Besar Louis datang. Membawa berapa orang? Tracy bertanya. Membawa 3 orang pengikut. Pengawal berkata, Duke Louis tidak datang. Persilakan mereka masuk. Tracy meletakkan alat makannya. Memberi isyarat dengan matanya kepada Naomi. Naomi segera pergi mengumpulkan orang-orang. Berjaga-jaga secara diam-diam. Waktu itu Tuan Besar Louis baik padanya, lalu menendangnya setelah sudah mencapai tujuannya. Tracy baru saja pergi, dan dia sudah meminta orang untuk pergi menangkapnya. Triknya yang licik itu terlalu merugikan. Kali ini masih ada muka untuk datang ke rumahnya. Tentu saja Tracy harus berjaga-jaga dengan segenap tenaga. Gerbang halaman dibuka. Mobil Bentley berwarna putih melaju masuk. Naomi membawa orang untuk menyambutnya. Pintu mobil dibuka. Tuan Besar Louis membawa 3 orang turun dari mobil. Wajahnya penuh dengan senyuman lembut. Tracy, sangat sulit mencari tempatmu ini.
Tuan Besar Louis, sudah lama tidak berjumpa. Tracy duduk di sofa di aula, menatap Tuan Besar Louis dengan dingin. Menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menemukan tempatku ini. Entah ada petunjuk apa. Bab 1347. Lihat apa yang kamu katakan. Sebagai senior, apa aku tidak boleh datang mengunjungimu? Tuan Besar Louis melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak banyak pengawal di sana. Dan sikapnya menjadi lebih santai. Anak-anak tidak ada di rumah. Pantas saja sepi. Dia tahu betul bahwa Tracy sangat memedulikan keselamatan anak-anak. Ketika anak-anak keluar, ia pasti akan mengutus sejumlah besar pengawal untuk melindungi mereka. Sekarang di seluruh villa hanya tersisa 3 orang pengawal. Tidak perlu lihat lagi. Tracy tahu apa yang dipikirkan Tuan Besar Louis. 3 pengawal saja sudah cukup. Uhuk, uhuk. Tuan Besar Louis batuk beberapa kali dan tersenyum canggung. Jangan menganggapku seperti orang luar. Aku kesini kali ini untuk membicarakan tentang kerjasama, bukan untuk perang. Tuan Besar Louis tampaknya sangat pelupa. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Bukankah terakhir kali Anda yang mengutus seseorang untuk menangkapku? Aku hanya memintamu untuk kembali. Duke tidak rela berpisah denganmu. Tuan Besar Louis berkata dengan percaya diri. Kamu sendirilah yang terlalu berprasangka buruk dan mengira mereka akan menyakitimu. Haha, Tracy merasa bahwa orang tua ini benar-benar munafik. Kenapa? Kamu tidak menyuruhku untuk masuk dan duduk. Tuan Besar Louis mengangkat alisnya. Silakan. Tracy memberi isyarat. Tuan Besar Louis masuk ke dalam dan Naomi menghadang rombongannya untuk ikut masuk. Beberapa orang itu sangat kasar dan memaksa ingin masuk. Tuan Besar Louis menatap mereka. Mereka pun mundur menunggu di pintu. 2 pengawal wanita menjaga mereka di pintu. Sementara Naomi menjaga Tracy di dalam. Sebenarnya di lantai atas masih ada 2 orang pengawal yang diam-diam berjaga di sana. Hanya saja Tuan Besar Louis tidak menyadarinya. Tracy, bagaimanapun juga aku adalah seniormu. Jadi tidak perlu harus bersikap waspada sampai seperti ini. Tuan Besar Louis duduk dan mulai mendekatinya. Kakakmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Maaf memotong pembicaraanmu. Tracy tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengannya. Jika Tuan Besar Louis ingin mengatakan sesuatu, silakan katakan langsung. Oke, Tuan Besar Louis mengangguk sambil tersenyum sinis. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Tanda tangani dokumen ini. Maka semua orang tidak akan saling berutang di kemudian hari, dan tidak perlu ikut campur pada masalah pihak lain. Tracy melihat dokumen itu dan tidak tahan untuk tidak mencibir. Ini benar-benar luar biasa. Menyuruhku menarik diri dari proyek tanpa syarat, dan 20 miliar yang aku investasikan akan diberikan pada Anda. Awalnya kamu dapat berinvestasi itu juga diatur oleh Duke secara pribadi. Kamu juga mendapat manfaat darinya. Terlebih lagi, karena alasanmu sendiri, pernikahan jadi dibatalkan. Dan keluarga kami menderita banyak kerugian, ditambah kerusakan mental Duke. Jumlah uang ini tidak sebanding dengan itu semua. Tuan Besar Louis mengatakan kebenaran dengan penuh percaya diri. Naomi menatapnya dengan emosi. Jika ada Paula di sini, maka dia pasti akan memarahinya saat ini juga, tidak tahu malu. Haha, Tracy tersenyum sinis. Pertama, aku tidak mendapatkan manfaat apapun. Kedua, pembatalan pernikahan sepertinya bukan karena alasan aku sendiri kan. Apa Anda lupa semua skandal yang dilakukan Nyonya Besar Louis dan Tamara? Aku masih membantu menyembunyikannya untuk kalian dan tidak membocorkannya. Itu sudah sangat membantu menyelamatkan harga diri keluarga kalian. Masalah itu adalah ulah Tamara dan tidak ada hubungannya dengan istriku. Tuan Besar Louis menyangkalnya. Lagi pula, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Mengancamku. Awalnya aku ingin bersikap sopan, bertemu baik-baik dan berpisah baik-baik. Tapi Anda yang telah berbuat kejam terlebih dahulu. Jadi, jangan salahkan aku jika aku berbuat tidak sopan. Tracy mengangkat alisnya dan berkata dengan percaya diri. Kamu ingin aku keluar dari proyek ini? Boleh saja. Tapi kembalikan uang investasi itu padaku. Jika tidak, tidak ada negosiasi. Aku tidak menyangka keluarga Moore akan begitu terpuruk, sampai harus berjuang untuk 20 miliar ini.
Tuan Besar Louis berkata dengan sinis. Sepertinya El benar-benar sudah tidak berdaya. Jangan katakan 20 miliar. Bahkan jika itu 400.000. Apa yang seharusnya menjadi milikku tetaplah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Tracy menggertakkan giginya dengan marah. Selain itu, kakakku pasti akan kembali. Kamu tunggu dan lihatlah. Bab 1348. Melihat dia mengatakan itu, Tuan Besar Louis sedikit gugup. Mungkinkah sudah ada kabar dari Lorenzo? Tetapi setelah memikirkannya, keluarga Moore sudah tidak lagi memiliki pengaruh. Rumor mengatakan bahwa dia dibunuh oleh seseorang di laut. Bahkan jika dia dewa pun, ia tidak akan bisa kembali. Memikirkan hal ini, Tuan Besar Louis terus mengancam. Jika dia bisa kembali, baru kita bicarakan lagi. Sekarang sebaiknya kamu tanda tangani perjanjian ini. Jika tidak, bagaimana kalau tidak? Tracy mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Sekarang kamu seorang diri dan tidak ada yang bisa membantumu. Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, aku juga tidak perlu melakukannya sendiri. Tuan Besar Louis mencibir. Apakah menurutmu pengawal wanita ini benar-benar dapat melindungimu? Kamu, jika mereka tidak bisa, aku bisa. Suara percaya diri tiba-tiba datang. Tuan Besar Louis terkejut. Ia menoleh ke belakang. Daniel berjalan dengan langkah percaya diri. Matanya penuh dengan tatapan dingin. Daniel, raut wajah Tuan Besar Louis tiba-tiba berubah. Setelah perpisahan yang tidak menyenangkan di gedung Skywell hari itu, dia kembali mencari pemegang saham lain. Tetapi tidak ada yang berani bergerak tanpa perintah dari Daniel. Karena itu, dia hanya bisa datang kemari untuk mendesak Tracy. Berpikir bahwa Tracy sedang putus asa sekarang. Mungkin dia akan menyerahkan investasinya untuk melindungi dirinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tracy begitu keras kepala. Ketika dia sedang memanaskan situasi, tidak disangka Daniel akan muncul. Kenapa kamu bisa ke sini? Tracy juga sangat terkejut. Di pagi hari, dia menerima kabar bahwa Friska datang ke Bukit Selatan. Dia dalam suasana hati yang rumit, berpikir bahwa Friska sangat pintar dan luar biasa, juga sangat inisiatif, sehingga cepat atau lambat, dia pasti akan meluluhkan hati Daniel. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Daniel malah datang kepadanya. Saat aku hendak turun bukit, aku melihat mobil Tuan Besar Louis, jadi aku datang untuk ikut meramaikan. Daniel duduk tepat di sebelah Tracy, melirik dokumen itu, dan berkata sambil mencibir, Tuan Besar Louis, pengacara mana yang membuatkan perjanjian ini untukmu? Bukankah ia sudah gila? Selain itu, ilegal bagimu untuk bertindak sendiri tanpa persetujuan dariku sebagai pemegang saham utama. Daniel, jika ada yang perlu dibicarakan, mari kita bicarakan secara pribadi. Tuan Besar Louis mengerutkan keningnya. Bukankah aku sudah memberi tahumu kemarin? Daniel bertanya balik. Apa yang sudah aku katakan pada Anda? Sepertinya Anda tidak memahaminya. Kata-kata yang dia maksud itu, Tracy tidak mudah disinggung. Dia bahkan tidak berani memprovokasinya. Dia berharap Tuan Besar Louis akan menunjukkan ketulusannya dan membuat negosiasi yang baik dengan Tracy. Tetapi Tuan Besar Louis tidak bermaksud untuk berdamai sama sekali. Sebaliknya dia datang untuk mengancam Tracy. Ini membuat Daniel sangat marah. Baiklah, Daniel terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Aku ingin memberikan kesempatan. Meminta Anda menanganinya dengan baik. Tapi Anda tampaknya tidak ingin menghargai niatku. Jadi biarkan aku yang menangani masalah ini. Daniel, kamu, apa maksudmu? Tuan Besar Louis bertanya dengan heran. Bagaimana caramu menyelesaikannya? 3 hari kemudian, aku akan mengumpulkan pemegang saham lain, dan mengadakan pertemuan. Sampai saat itu, aku akan memberikan jawaban yang jelas. Daniel melemparkan surat perjanjian itu langsung pada Tuan Besar Louis. Sekarang, tolong bawa surat perjanjian Anda dan pergi dari sini. Daniel, antarkan tamu. Daniel tidak memberikan Tuan Besar Louis kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan langsung mengusirnya. Baik, Naomi dan Ryan segera datang, berdiri di samping Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis, silakan. Wajah Tuan Besar Louis pucat karena marah, tetapi dia tidak berani mengacau lagi. Dia hanya bisa mengambil surat perjanjian itu,
pergi bersama bawahannya dengan marah. Setelah melihat mobil keluar dari halaman, Tracy mengalihkan pandangannya dan menatap Daniel dengan rumit. Terima kasih. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Daniel meliriknya dan memerintah Ryan. Kirim seseorang untuk datang dan melindunginya. Tanpa izinku, tidak ada orang yang diizinkan untuk mendekat. Baik, Ryan segera pergi untuk mengaturnya. Apa yang kamu lakukan? Tracy sedikit bingung. Apa kamu tidak mengerti? Daniel mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Dia berani begitu lancang karena dia menganggapmu anak yatim dan seorang janda. Jika orang-orangku ada di sini, maka di kemudian hari tidak ada yang berani menggertakmu. Bab 1349. Daniel mengatakan kalimat ini dengan nada kejam, tetapi penuh dengan tanggung jawab sebagai seorang pria. Tracy berkata lagi, terima kasih. Kemudian dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Daniel menatapnya dengan cemberut. Bukankah kamu sangat angkuh dan sombong di hadapanku? Kenapa kamu jadi begitu tidak berguna di depan orang lain? Tracy tertegun. Aku begitu tidak berguna. Aku sudah memarahinya. Memarahinya. Kamu seharusnya melempar surat perjanjian itu ke wajahnya. Daniel marah. Dia sudah sangat keterlaluan. Tidak bisakah kamu sedikit lebih berani lagi? Tracy terdiam. Berani kandang. Daniel menatapnya dengan marah. Kemudian berbalik dan pergi. Tracy melihat punggungnya. Dan untuk beberapa saat dia terdiam. Berani kandang. Apakah keduanya masih berada di kubu yang sama? Pikiran ini melintas. Di dalam hati Tracy muncul perasaan aneh yang melonjak. Daniel masuk ke mobil dan langsung menginstruksikan Ryan. Panggil semua pemegang saham proyek Stadion Paris. 3 hari lagi. Datang temui aku. Baik, Ryan segera memberi tahu bawahannya. Pada saat yang sama, ponsel Daniel terus bergetar. Itu semua panggilan dari Tuan Besar Louis. Tapi Daniel menutup telepon dan memblokir nomornya. Sudah beres. Ryan menyelesaikan panggilan teleponnya. Kemudian berkata kepada Daniel, Tuan Daniel, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tuan Besar Louis benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas dia tahu bahwa Tracy milikku. Dan dia masih berani menggertaknya. Daniel berkata dengan marah, aku harus memberinya pelajaran. Mengerti. Ryan tahu temperamen Daniel. Dia adalah yang paling protektif. Tidak peduli hubungannya dengan Tracy sekarang seperti apa. Dia tidak akan mentolerir siapapun yang berani menggertak Tracy. Terutama karena dia telah mengingatkan Tuan Besar Louis sebelumnya. Tetapi dia masih menggertak Tracy. Inilah yang membuat Daniel jadi lebih marah. Jika di masa lalu, Ryan akan membujuk Daniel untuk tidak bersikap impulsif. Tapi sekarang, dia tidak membujuknya lagi. Daniel ingin melakukan apapun. Itu semua tidak masalah. Selama itu bisa membuatnya senang. Ini masih siang. Apa Anda masih ingin menemui Nona Friska? Ryan bertanya dengan hati-hati. Daniel berpikir sejenak. Kemudian menjawab dengan datar. Lain kali saja. Oke. Ryan mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu aku akan mengiriminya pesan. Dia baru saja mengirim pesan dan bertanya padaku. Katakan saja. Kita akan mengundangnya di lain hari. Baik, di tengah jalan bukit. Friska masih melihat jalan menuruni bukit. Berharap Daniel akan lewat setelah menyelesaikan urusannya. Dan mungkin bisa bertemu lagi. Tapi setelah menunggu lama, pesan dari Ryan datang. Daniel tidak akan turun bukit. Ia tidak akan bisa melihatnya hari ini. Dia merasa sangat kecewa. Setiap kali ada harapan, tetapi selalu dipatahkan di tengah-tengah. Ini terjadi berulang kali. Dia yang dulu sangat tenang, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia merasa harus mengambil tindakan. Nona Friska, mereka datang. Terdengar suara yang menyadarkannya. Friska mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Bentley putih yang turun bukit adalah mobil keluarga Louis. Benar saja. Ketika orang di dalam mobil itu melihat Friska berada di sisi jalan, mobil itu berhenti perlahan. Tuan Besar Louis turun dari mobil bersama rombongannya, berjalan perlahan, dan bertanya dengan sopan, Nona Friska, kenapa ada di sini? Jika Tuan Besar Louis tidak datang, aku seharusnya sedang berada di kapal pesiar Presdir Daniel saat ini. Friska mengatakannya dengan bijaksana, tetapi juga memiliki makna yang dalam. Tuan Besar Louis tertegun sejenak.
dengan cepat bereaksi. Sepertinya aku tidak sengaja merusak kencanmu dengan Presdir Daniel. Maaf. Tuan Besar Louis, apa Anda bertemu Nona Tracy? Friska bertanya sambil tersenyum. Ya, Tuan Besar Louis berkata terus terang. Aku ingin dia mundur dari proyek stadion. Tapi dia tidak setuju. Ditambah dengan campur tangan dari Presdir Daniel. Sekarang jadi sedikit merepotkan. Bab 1350. Aku sarankan Anda jangan mencari masalah dengan Nona Tracy. Friska berkata dengan terus terang. Meskipun Presdir Daniel sudah berpisah dengannya, tapi rasa persahabatan masih ada. Jika seseorang menggertaknya, Presdir Daniel pasti akan turun tangan. Seharusnya tidak. Tuan Besar Louis tampak bingung. Ada kebencian yang rumit antara Presdir Daniel dan Tracy. Selain itu, Presdir Daniel sudah punya kamu. Kenapa dia harus melindungi Tracy Moore? Masalah ini harus Anda tanyakan langsung pada Presdir Daniel. Aku juga ingin tahu jawabannya. Friska tersenyum sedikit. Aku hanya mengingatkan Tuan Besar Louis agar tidak membuat masalah untuk diri sendiri. Lagi pula Presdir Daniel tidak akan terkalahkan. Petunjuk apa yang Nona Friska miliki? Tuan Besar Louis memandang Friska dalam-dalam. Jika tebakanku benar, Tuan Besar Louis seharusnya sekarang sedang mendapat tekanan dari Presdir Daniel kan? Friska berkata dengan penuh arti. Melihat Anda masih tenang sekarang, itu berarti Presdir Daniel belum melepaskan kata-katanya yang kasar. Tetapi menurut pemahamanku terhadap Daniel, seharusnya dia akan segera mengambil tindakan. Tuan Besar Louis sedikit terkejut. Maksud Nona Friska, yang bukan milikmu. Anda tidak boleh memaksanya. Aku sarankan Anda mengembalikan uang investasi itu kepada pemiliknya. Kemudian melakukan sesuatu secara perlahan. Mungkin masih ada harapan. Friska mengatakannya dengan lebih terang-terangan. Aku tahu bahwa situasi keuangan Anda tidak baik. Sekarang Anda bergantung pada proyek ini. Jika secara tidak sengaja dikeluarkan dari proyek ini, itu akan sangat merugikan Anda. Maksudmu, Daniel akan mengusirku? Tuan Besar Louis terkejut. Tidak mungkin kan? Kenapa tidak? Friska tersenyum dingin. Anda mungkin lupa akan keterampilan bisnisnya di masa lalu. Dia tidak pernah berbelas kasih pada siapapun. Terlebih lagi, putra Anda telah mengganggu orang yang dicintanya. Kemudian Anda mempersulit orang tersebut. Dan sekarang Anda tidak menghiraukan peringatannya. Menggertaknya sampai akhir. Bahkan jika Anda ingin menyerang seseorang, Anda harus memperhatikan perasaan orang yang bersangkutan. Walaupun dia dan Tracy sudah tidak punya hubungan, tapi Tracy merupakan ibu dari anaknya. Anda telah berulang kali memprovokasi kesabarannya. Sekarang Anda telah menyentuh batasan kesabarannya. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihannya pada Anda. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar Louis terkejut dan buru-buru berterima kasih. Terima kasih, Nona Friska atas sarannya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di kesempatan lain. Setelah mengatakan itu, Tuan Besar Louis buru-buru masuk ke mobil dengan rombongannya. Begitu pintu mobil ditutup, dia menelepon pengacaranya. Cepat kembalikan dana investasi 20 miliar Tracy Moore. Jangan bicara omong kosong lagi. Segera lakukan. Mobil mulai melaju. Tuan Besar Louis membuka jendela mobil dan mengucapkan terima kasih kepada Friska. Friska mengangguk sedikit sebagai balasan. Menyaksikan mobil Tuan Besar Louis pergi, Friska juga masuk ke dalam mobil dan perlahan-lahan menuruni bukit bersama rombongannya. Nona Friska, aku tidak mengerti. Kenapa Anda mau mengingatkannya? Tanya pengawalnya dengan bingung. Jika dia selalu mencari masalah dengan Tracy, Presdir Daniel akan selalu melindungi Tracy. Dengan begitu aku tidak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Friska bicara dengan datar. Hanya sepatah kata mengingatkannya. Tujuan utamaku yaitu aku ingin dia segera membawa putranya kembali ke Prancis. Jangan menghalangi urusanku di sini. Yang kedua, sekarang aku memberikan dia bantuan. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Begitu rupanya, pengawal itu mengangguk lagi dan lagi. Tapi, bukankah ini sama saja sudah membantu Tracy Moore secara tidak langsung? Ini adalah keuntungan ketiga. Friska tersenyum. Cepat atau lambat, dia akan tahu bahwa aku telah membantunya. Jadi dia akan merasa telah berutang budi padaku. Tapi, jika Nona tidak membantu,
Presdir Daniel juga pasti akan mengambil tindakan. Pengawal itu bertanya dengan hati-hati. Masalah akan selalu bisa diselesaikan. Tracy belum tentu setuju pada tindakan Presdir Daniel. Terlebih lagi, jika Presdir Daniel benar-benar mengambil tindakan, caranya terlalu kejam, itu pasti akan menimbulkan masalah lain di kalangan bisnis. Hal itu juga akan merusak reputasi Presdir Daniel. Jadi dia tidak berharap Daniel akan melakukan ini. Tentu saja, aku juga tidak mengharapkannya. Friska melihat keluar jendela, melihat villa sisi selatan, kemudian mengangkat alisnya sedikit. Jika aku melakukan ini, sama seperti sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tracy Moore akan berterima kasih padaku.チャンネル